Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, para pemirsa RCTP Langka Padane dan juga anak-anakku yang salih dan salihah yang Bapak banggakan. Bagaimana kabar semuanya? Alhamdulillah ya. Semoga semuanya senantiasa sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa di rumah dan anak-anakku yang Bapak banggakan, sebelum Bapak berbicara lebih panjang lagi ya, izinkan Bapak memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke? Boleh kan? Boleh. Oke lah. Nama Bapak adalah Bapak Ade Saipullah ya. Bapak adalah guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti di SDN Kemakmuran 2, Kecamatan Lemah Wungku, Kota Cirebon. Ya. Baiklah, anak-anakku sekalian yang Bapak banggakan serta pemirsa RCTP Langka Padane. Anak-anakku sekalian, pada masa sekarang ini ya, kita masih berada di masa pandemi COVID-19. Nah, meskipun kita sudah memasuki masa new normal, tapi menjaga kesehatan haruslah senantiasa kita lakukan. Nah, di sini anak-anakku sekalian serta pemirsa semua dapat melihat bagaimana cara menjaga kesehatan di antaranya. Nih, satu, dengan wajib memakai masker dan jaga jarak. Bapak yakin anak-anak semua nih sudah punya masker semua. Ya, sudah punya kan? Nah, jadi ketika mau keluar rumah, silakan baca doa keluar rumah, Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah, dan ambil maskernya, pakai maskernya, baru go berangkat. Ya. Kemudian yang kedua, sering cuci tangan. Kenapa? Nih, di tangan kita ini banyak kuman. Sampai 39.000 kuman per 3 menit. Kalau nggak sering-sering kita cuci tangan, bahaya. Kenapa anak-anak? Wah, nanti kumannya bisa merajalela, bisa banyak. Akhirnya menularkan virus, penyakit ke dalam diri kita. Makanya rajin-rajinlah mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir. Ya. Dan yang ketiga, sedia hand sanitizer. Dan yang keempat, makan makanan bergizi seimbang. Jangan lupa anak-anakku ya. Alhamdulillah, nih kita sebagai orang Islam, Allah Subhanahu wa taala telah menyarankan kita, membimbing kita. Bagaimana dalam Al-Qur'anul Karim Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 168. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Nih, di ayat ini Allah menyeru kita, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, kulu mimma fil ard, makanlah apa-apa yang ada di bumi, halalan thayyiba, yaitu yang halal dan baik. Ya, halal secara hukumnya dan baik untuk tubuh kita semua. Oke, ya. Anak-anakku sekalian yang Bapak banggakan, mudah-mudahan kita selalu sehat walafiat ya. Amin, amin ya robbal alamin. Baiklah, senang sekali pada siang hari ini ya, Bapak bisa berdiri di studio ini, bisa menyapa pemirsa semua Langka Padane. Ya. Kemudian juga Bapak bisa menyapa anak-anak semua, sudah lama kita tidak berjumpa. Acara ini adalah PJJ, pembelajaran jarak jauh yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Kota Cirebon bekerja sama dengan Radar Cirebon TV Langka Padane. Ini adalah suatu usaha Dinas Pendidikan untuk anak-anak semua agar terus belajar di masa pandemi ini. Baiklah, para pemirsa RCTP Langka Padane dan anak-anakku sekalian yang salih dan salihah. Oke, sebelum kita mulai belajar, ya, kita baca terlebih dahulu. Kenapa kita baca doa terlebih dahulu? Fa insyaallah, dengan kita membaca doa terlebih dahulu, segala sesuatu ya akan berkah, akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, siap ya? Kita baca doanya bersama-sama. Oke, siap. Diawali dengan basmalah.
hamdalah, dan salawat. Sehingga doa kita bisa cepat dikabulkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Sekali lagi anak-anakku, kita baca doa. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Oke, ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan ya dengan doa yang kita baca, kita dianugerahi Allah ilmu yang bermanfaat pada pembelajaran kali ini. Oke, anak-anakku sekalian, sudah siap belajar? Siap? Oke, kalau siap, mana bukunya? Mana pulpennya? Wah, barangkali ada yang belum siap bukunya, belum siap pulpennya, belum siap pensilnya. Silakan ambil dulu. Ya, Bapak tunggu biar nanti ketika pas pembelajaran sudah fokus, sudah siap menyimak. Oke, udah lengkap? Oke, wow, bagus. Ya, siap. Bukunya ada, pulpennya ada. Ketika Bapak nanti menerangkan, ada yang perlu dicatat. Catat, boleh dicatat, ya. Oke, baiklah anak-anakku sekalian, pemirsa RCTP Langka Padani. Pada kali ini, ya, Bapak akan menerangkan tentang surah Al-Kafirun. Ya, oleh karena itu, ya anak-anakku sekalian, sebelum pembelajaran surah Al-Kafirun, kita baca bersama-sama surah Al-Kafirun ini. Ya, siap semua? Bagi yang mau lihat juz amma Al-Quran, silahkan. Bagi yang mau menghafal saja, mengikuti hafalan Bapak, oke, tidak apa-apa. Siap ya, kita baca dengan ta'awud terlebih dahulu. Siap. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum abiduna ma a'bud wa la ana abidum ma abadtum wala antum abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Alhamdulillah, kita sudah membaca surah Al-Kafirun. Nih, surah ini nanti akan sama-sama kita pelajari, akan sama-sama kita bahas, ya. Baiklah anak-anakku sekalian, sebelum lebih jauh kita mempelajari tentang surah Al-Kafirun, nih, Bapak akan menyampaikan dulu apa sih tujuan pembelajaran dari bab ini, dari pelajaran indahnya saling menghormati materi pokok surah Al-Kafirun ini. Yang pertama anak-anakku sekalian, ya, dengan mempelajari bab ini diharapkan anak-anak dapat mengetahui apa arti saling menghormati. Kemudian yang kedua, anak-anakku sekalian juga diharapkan ini dapat mengetahui kenapa sih, apa pentingnya kita saling menghormati dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga, nih, dapat mengenal tentang surah Al-Kafirun. Di mana turunnya, berapa ayat, kemudian di mana letaknya, juz berapa. Nah itu ya, itu 3 tujuan pembelajaran yang harus dicapai pada pembelajaran kali ini. Oke, anak-anakku sekalian, sebelum kita belajar, biar lebih semangat, kita tepuk semangat dulu ya. Siap? Oke, ikuti Bapak. Ya. Tepuk semangat. 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 Huha. Nah,
Sekali lagi, boleh? Biar semangat nih, siang hari seperti ini, ada yang ngantuk, ada yang lesu, lemah, kita tepuk semangat lagi. Sekali lagi, tepuk semangat. 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 Huha. Oke, alhamdulillah. Anak-anakku sekalian, kita lihat ya, materi pertama nih, yaitu kita lihat gambar terlebih dahulu. Nih, anak-anak bisa melihat di sini ada berapa gambar? Ada 2 ya. Gambar pertama ini adalah ada tulisan mari saling menghormati dan menghargai. Wow. Gambarnya di sini ada yang beragama Islam, Hindu, Buddha, Kristen, Konghucu. Semuanya berpegangan tangan. Ini adalah menggambarkan tentang saling menghormati dan menghargai. Kemudian gambar kedua, ini adalah keragaman yang ada di Indonesia. Masya Allah. Ya. Di Indonesia ternyata ada 1.340 suku. Suku apa saja? Sunda, Jawa, dan lain sebagainya. Ya. Kemudian ada kurang lebih 2.500 bahasa daerah. Kemudian ada 6 agama yang diakui negara Indonesia. Islam, Kristen, Protestan, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Nah, keragaman ini memberikan gambaran kalau kita tidak saling menghargai, kalau tidak saling menghormati, maka akan terjadi perpecahan, maka akan terjadi kehidupan yang tidak rukun. Oleh karena itu, mari saling menghormati dan menghargai, ya anak-anakku. Jika demikian, apa sih arti saling menghormati itu? Nih, saling menghormati adalah sikap menghormati dan menghargai sesama, serta tidak saling menghina manusia lainnya karena perbedaan yang ada. Jadi intinya saling menghormati ini adalah kemauan diri untuk mau menghargai, mau menghormati segala sesuatu yang berbeda dengan kita. Agamakah, pendapatnya kah, suku bangsanya, bahasanya, dan lain sebagainya. Ketika dalam diri kita punya kemampuan mau menghargai, mau menerima perbedaan, wah, berarti diri kita sudah memiliki sifat menghormati orang lain. Nah, ini penting kita miliki anak-anak sekalian ya. Kenapa? Nih, ketika kita mau menghargai, maka kita akan dihargai oleh orang lain. Ketika kita mau menghormati, maka kita pun akan dihormati orang lain. Jadi, seperti itu. Ya, kebaikan akan kembali kepada dirinya. Ya. Jadi, kalau dalam Islam, hal jazaul ihsan illal ihsan. Kata Allah demikian. Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan itu sendiri. Anak-anakku sekalian, paham ya sampai sini? Jadi, intinya ketika saling menghormati, ada perbedaan, siapkan mental kita untuk mau menghargai dan menghormati perbedaan tersebut. Oke, anak-anakku sekalian, kenapa sih kita harus saling menghargai? Kenapa sih kita harus saling menghormati? Nah, ini pentingnya Bapak sebutkan 3 poin saja. Ya. Yang pertama, tentu kita sebagai orang Islam, karena menghormati dan menghargai ini adalah perintah Allah dan Rasul-Nya. Nih, iya tah? Iya dong. Bagaimana Pak? Nih, dalam Quran surah An-Nahl ayat 90, Allah menyatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'idzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal bagh ya'izukum la'allakum tazakkarun. Intinya, anak-anakku sekalian, ya. Dari surah An-Nahl ayat 90 ini, Allah memerintahkan kita untuk berbuat adil, berbuat ihsan. Ihsan itu apa? Yaitu kemauan untuk mau melakukan kebaikan-kebaikan. Menghormati orang lain, baik kepada orang lain, itu adalah bagian dari
perbuatan ihsan. Dari ayat ini pula, nih, Allah memerintahkan kita untuk menjauhi perbuatan keji, perbuatan buruk. Tidak mau menghormati segala sesuatu perbuatan buruk. Nih, Allah larang di surah An-Nahl ayat 90 ini. Ya. Dan yang kedua, bagaimana ya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan bagaimana akhlak yang terpuji. Oke, pemirsa Radar Cirebon TV, Langkah Padane dan anak-anakku sekalian, ya kita berhenti sejenak, akan kembali setelah iklan berikut ini. Pemirsa di rumah dan anak-anakku yang Bapak cintai, yang soleh dan solihah, yang berbahagia. Ya. Baiklah, kembali dilanjutkan PJJ bersama Dinas Pendidikan Kota Cirebon dan RCTP Langkah Padane. Anak-anakku sekalian, tadi Bapak menyampaikan bahwasanya Nabi Muhammad SAW memberikan contoh kepada kita bagaimana beliau berakhlak yang baik kepada orang yang sependapat, kepada orang Islam, kepada para sahabatnya, termasuk baik kepada musuh-musuhnya, kepada orang yang tak seagama, kepada orang kafir. Ya. Keluhuran akhlak Nabi Muhammad ini, sahabatnya, musuh-musuhnya begitu terpesona. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala pun sampai memuji beliau dalam surah Al-Qalam ayat 4. Ya. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sungguh engkau Muhammad memiliki akhlak yang azim, memiliki akhlak yang luhur, memiliki budi pekerti yang begitu terpuji. Ya. Dalam kisah-kisah disebutkan bagaimana orang Yahudi ketika Nabi Muhammad mau lewat, mau ke masjid, cerot, diludahin. Besoknya lagi diludahin, dihina, bahkan pernah sampai dilempar kotoran unta. Apakah Nabi Muhammad membalas? No. Bahkan ketika orang tersebut sakit, Nabi Muhammadlah orang yang pertama menengoknya. Sampai Yahudi tersebut menangis, anak-anak. Muhammad, teman-teman saya, gak ada yang nengok saya. Muhammad, engkau begitu luhur akhlakmu Muhammad. Saksikan, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Masuk Islam karena melihat begitu luhurnya akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku sekalian, pemirsa RCTP Langkah Padane. Kemudian alasan kedua, pentingnya saling menghormati. Karena banyak perbedaan yang ada di Indonesia ini. Tadi di awal Bapak gambarkan, ya, perbedaan agama, perbedaan suku bangsa, perbedaan bahasa, perbedaan ras, dan lain sebagainya. Kalau kita tidak saling menghormati, satu sama lain akan gontok-gontokan, satu sama lain akan caci-cacian, satu sama lain tidak akan rukun. Bahaya. Apa anak-anakku? Bahaya. Bahaya bingit. Bahaya banget kalau terjadi sampai demikian. Makanya harus saling menghormati. Dan apa pentingnya saling menghormati? Ini poin ketiga, yaitu agar tercipta hidup rukun, hidup damai, hidup tentram, hidup nyaman. Ya, itulah 3 poin untuk pentingnya saling menghormati ini. Ya, oke, anak-anakku sekalian. Ya, sekarang kita masuk mengenal Quran surat Al-Kafirun. Nih, sudah kenal belum sama Al-Kafirun? Nah, kita sekarang lebih kenal lagi. Bapak melalui tepuk ceria. Jadi tepuknya harus ceria anak-anak ya. Jangan lemes, jangan sedih. Ceria, sambil senyum, sambil semangat. Tepuk 3 kali. Coba, contoh dulu ya. Tepuk 3 kali. Nah, prok, prok, prok. Ya, jadi ketika ada titik 3,
anak-anak semua tepuk ceria. Misalnya bagaimana? Quran surat Al-Kafirun. Artinya orang-orang kafir. Turunnya di Mekah. Surat ke 109. Jumlahnya 6 ayat. Isinya ibadah, toleransi, menghormati. Allahu Akbar. Nah, gimana anak-anak? Ulang lagi. Ya, biar semangat. Ulang lagi. Baik. Tepuk tentang Al-Kafirun. Artinya orang-orang kafir. Turunnya di Mekah. Surat ke 109. Jumlahnya 6 ayat. Isinya ibadah, toleransi, menghormati. Allahu Akbar. Nah, tepuk ini Bapak buat anak-anakku sekalian biar kalian cepat hafal tentang surat Al-Kafirun ini. Misalnya bagaimana Pak? Misalnya ada yang nanya, surat Al-Kafirun itu artinya apa ya? Oh, iya ya. Surat Al-Kafirun artinya orang-orang kafir. Ini misalnya ada di ayat pertama surah Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah wahai orang-orang kafir. Ada yang nanya lagi. Hei, turunnya di mana sih Al-Kafirun itu? Oh, ingat tepuknya. Ternyata Al-Kafirun turunnya di Mekah. Turunnya di mana anak-anak? Di Mekah. Bagaimana proses turunnya? Oke, kita lihat video berikut ini. Ya. Dakwahnya. Upaya pertama, kaum Quraisy mengiming-imingi Nabi Muhammad dengan harta, tahta, dan wanita. Namun, usaha tersebut gagal. Kemudian, kaum Quraisy melakukan upaya lain dengan menawarkan toleransi beragama, yaitu dengan cara saling bergantian melaksanakan ibadah satu sama lain. Dan pada waktu inilah Allah menurunkan surat Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abidun ma a'budu wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abidun ma a'budu lakum dinukum waliya din. Allah dengan tegasnya menurunkan surat Al-Kafirun agar kita tidak mengikuti, mengganggu, dan merayakan agama selain Islam ya, dear. Oke, itulah anak-anakku sekalian, ya. Bahwasanya surat Al-Kafirun turun, yaitu ketika orang-orang kafir saking putus asanya datang kepada Nabi Muhammad SAW. Wahai Muhammad, kami tawarkan nih, kamu mau harta yang begitu banyak, kamu mau harta yang begitu melimpah, akan kami kasih. Mau uang berapapun, akan kami kasih. Mau enggak? Yang kedua, wahai Muhammad, kalau kamu ingin memiliki wanita yang sangat cantik jelita di Mekah ini, kami akan carikan. Mau enggak Muhammad? Dan yang ketiga Muhammad, kalau engkau ingin jabatan yang paling tinggi di kota Mekah ini, akan kami berikan. Mau enggak Muhammad? Tapi ada syaratnya Muhammad. Apa syaratnya? Kamu berhenti mendakwahkan agama Islam. Harus berhenti. Tidak boleh mendakwahkan tentang penyembahan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Oh, Nabi Muhammad tidak mau. Atau begini sajalah Muhammad, begini. Kita ambil jalan saling menguntungkan. Kamu untung,
kami untung. Kamu ikut ibadah kami selama 1 tahun. Dan kami pun akan ikut ibadah kamu selama 1 tahun. Mau ya Muhammad? Mau. Nabi Muhammad tidak langsung menjawab. Nabi Muhammad menunggu wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, setelah itu turunlah wahyu dari Allah, yaitu Al-Quran surah Al-Kafirun. Ya, di situ qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Turun surah Al-Kafirun 6 ayat tersebut. Nanti kita jelaskan lebih lagi ya. Oke, turunnya di Mekah. Ada yang nanya lagi misalnya anak-anak. Surat ke berapa ya? Oh, surat ke 109. Nih, anak-anak bisa cek di Al-Qur'an. Ternyata Al-Kafirun adalah surah ke 109. Ada berapa ayat? Ada 6 ayat. Jumlahnya 6 ayat. Nih, tadi Bapak sudah baca. Kalian silakan baca sama teman-teman ya. Dia cek betul gak 6 ayat. Nih, Al-Kafirun adanya 6 ayat. Isinya tentang apa? Isinya tentang ibadah. Bagaimana ibadah orang Islam dengan ibadah orang kafir teramat sangat berbeda sekali. Jangan disamakan. Ya, tentang toleransi, tentang menghormati. Ya, jadi di situ juga tergantung ajaran-ajaran saling menghormati, saling toleransi di antara kita semua. Ya, oke anak-anak. Untuk lebih semangat, ulang 1 kali lagi. Ya, tepuk tentang Al-Kafirun. Artinya orang-orang kafir. Turunnya di Mekah. Surat ke 109. Jumlahnya 6 ayat. Isinya ibadah, toleransi, menghormati. Allahu Akbar. Oke, ya. Itu tentang tepuk Al-Kafirun. Sudah hafal belum? Nah, nanti sama teman-teman ya boleh saling tanya-tanya. Yang satunya nanya, surat ke berapa ya? Karena belum hafal, makanya dihafalkan dulu ya. Itu mengenal tentang surat Al-Kafirun ya, tentang artinya apa, turunnya di mana, surat ke berapa, jumlahnya ada berapa ayat, isinya tentang apa ya. Oke, anak-anakku sekalian yang Bapak banggakan serta pemirsa RCTP Langka Padane. Baiklah anak-anakku sekalian, dari pembelajaran ini apa sih kesimpulannya? Ya, apa kesimpulannya? Yang pertama, ya, saling menghormati adalah kemauan untuk mau menghormati atau menghargai perbedaan. Tuh, ya. Jadi kita ketika ada perbedaan, kita harus menghormatinya, ya. Kemudian yang kedua, saling menghormati ini sangat penting anak-anakku sekalian. Karena apa? Kita sebagai orang Islam, ini adalah perintah Allah, perintah Rasulullah. Kemudian juga di Indonesia terdapat perbedaan dan juga agar tercipta hidup rukun. Ya. Dan yang ketiga, ini tentang Al-Kafirun. Yang barusan sudah tepuk tentang Al-Kafirun. Al-Kafirun adalah surah ke-109, terdapat 6 ayat, turunnya di Mekah. Nah, ya, oke. Itu anak-anakku sekalian, kesimpulan pada pembelajaran kali ini. Semoga kalian bisa memahaminya. Ya. Untuk selanjutnya, nih, Bapak kasih soal. Bapak kasih soal. Di sini ada 10 soal pilihan ganda. Ya. Nih kalian bisa buka nanti linknya, yaitu bit.ly
PJJ PAI 6. Ya. Di situ kalian bisa klik, langsung di situ ada soal-soal yang Bapak buat kalian. Ya. Nah, nanti insya Allah besok Bapak ke sekolah, Bapak Ibu guru ke sekolah, silakan dikumpulkan. Ya. Anak-anakku sekalian, ya, setelah mempelajari materi ataupun bab indahnya saling menghormati ini, kita seharusnya mau menghargai apapun perbedaan yang ada di lingkungan kita, yang ada di negara kita. Ya. Terus juga selain sifat menghormati, kita harus selalu berbuat baik. Ya. Berbuat baik kepada Allah dengan rajin sholat terutama. Nih, kelas 6, anak-anak kelas 6 ya, harus rajin sholat. Dan anak-anakku semuanya, orang Islam harus rajin sholat, rajin mengaji. Meskipun tidak berangkat ke sekolah, tetap mengaji. Di rumahkah, di masjid, atau musola. Ya. Dan juga anak-anakku sekalian, jangan lupa berbakti kepada kedua orang tua. Melaksanakan perintahnya dan selalu berdoa. Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Anak-anakku sekalian dan pemirsa RCTP Langka Padane. Baiklah anak-anakku, kita tutup saja ya acara kita pada kali ini. Insya Allah Jumat depan Bapak lanjutkan dengan materi masih Al-Quran surat Al-Kafirun. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, mudah-mudahan pertemuan ini membawa berkah bagi kita semua. PJJ yang digagas oleh Dinas Pendidikan Kota Cirebon bekerja sama dengan RCTP Langka Padane. Anak-anakku sekalian, demikian yang Bapak sampaikan. Terus semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.